syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang sehingga masih bisa bersama pada ruang yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriring salam mari sama-sama kita saling sajikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Bapak Ibu CDP, yang saya muliakan sekaligus saya banggakan juga Bapak Ibu rekan teman sejawat yang telah bersama-sama berada di ruangan yang sama-sama kita cintai dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi CDP sesuai dengan tuntutan modul 1.4. Bapak Ibu yang kami muliakan semuanya, program CGP ini adalah program pemerintah yang luar biasa yang perlu kita sahuti bersama, perlu secara bersama-sama satu pemahaman bahwa ini adalah suatu proses untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu sekalian, maka pada hari ini ada beberapa rekan di antara kita yang melaksanakan tugas sebagai dengan tuntutan, terutama materi yang diambil pada hari ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, dalam materi ini Bapak Ibu berikutnya nanti bisa melihat atau mendengarkan lebih lanjut apa yang menjadi bahan paparan sehingga yang selama ini mungkin dalam pemahaman kita ada sedikit perbedaan, maka di akhirnya nanti akan satu kesepahaman Bapak Ibu. Nah, tidak lain dan tidak bukan kegiatan pada hari ini adalah untuk memberikan nuansa yang baru agar kita sama-sama bisa mewujudkan tujuan pendidikan, tujuan anak-anak didik kita sehingga pada saatnya nanti akan menjadi generasi yang benar-benar diharapkan oleh bangsa dan negara. Mungkin ini saja sebagai mukadimah dari saya selaku pimpinan sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah kepada alam yang terang benderang. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Untuk meningkatkan waktu, izinkan saya pada hari ini untuk mempresentasikan penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini tematik yang perlu saya ajukan kepada Bapak Ibu pada hari ini yaitu yang pertama menyangkut dengan budaya positif. Yang pertama itu apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut ini? Pertanyaan pertamanya ini berkenaan dengan hukuman dalam hal mendisiplinkan anak. Jadi pertanyaan pemantiknya itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban yang perlu saya dengarkan pada hari ini adalah setuju atau tidak setuju. Jadi bagi yang menjawab setuju itu nanti ada alasannya. Bagi yang menjawab tidak setuju juga punya alasan masing-masing. Jadi saya ulangi, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Mungkin Ibu Sriwani dapat memberikan tanggapannya kenapa menjawab tidak setuju. Terima kasih Pak Fajar atas waktu dan kesempatan saya. Menurut pribadi saya itu saya kurang setuju. Karena kenapa? Ketika kita memberikan hukuman kepada si anak, nah si anak ini akan menimbulkan rasa dendam pada kita.
hujan ataupun lari keliling lapangan. Nah, setelah kita memberikan hukuman tersebut, si anak akan menaruh dendam, kemudian tidak akan istilahnya mempercayai kita sebagai guru dia. Dia berpikir, oh bapak ataupun ibu itu sebagai pembuat dia merasa bersalah dan membuat dia dalam sebuah hukuman. Akan tetapi, marilah di sini kita tidak memberikan hukuman, akan tetapi kita sifatnya bukan hukum. Kita sifatnya sebagai manajer kepada mereka, di mana kita bisa membimbing mereka meskipun mereka berbuat salah, tetapi kita tuntun mereka ke arah yang lebih baik. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali untuk komentar dari Ibu Sri Wahyuni. Saya pikir sudah sangat lengkap. Ibu Sri sudah berpengalaman sekali dengan materi TGP ya. Barangkali Ibu Sri ini seorang tingkat TGP angkatan sebelumnya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya? Ibu Amelia ada komentarnya? Setuju Bu Amelia? Setuju. Ibu Adi? Setuju, silakan Bu Adi. Menurut saya ya Pak ya, sedikit tambahan, bukan saya menyatakan salah. Alangkah baiknya hukuman itu kita hilangkan. Hukuman dihilangkan. Karena yang namanya hukuman berarti ada begini peraturan. Berarti kalau peraturan kalau dilanggar mendapat hukuman. Yang namanya hukuman setiap anak pasti tidak suka, tidak senang dengan namanya hukuman ya Pak ya. Iya. Jadi kita alangkah baiknya kalau menurut pendapat saya kita hilangkan hukuman menjadi keyakinan ataupun kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan kelas. Yang artinya si anak sendiri yang menyatakan bahwa saya ingin jika saya melanggar keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah, saya nanti akan misalnya katakan bersikap positif, saya akan menyapu halaman sekolah. Saya akan bersikap positif, itu maksud dari saya. Maksudnya hukuman itu kata hukuman tidak etis. Tulisan hukumannya dihilangkan. Berarti pemahaman tentang hukuman itu sangat kejam gitu ya. Terima kasih Bu Ati. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju Bu Aslia ya? Setuju. Ibu Lucy? Tidak. Ibu Sri? Saya lebih 50-50 itu menurut orang yang mengandung. Menurut anudan ya? Tergantung. Ada posisinya di mana kita memberikan penghargaan pada anak, di mana yang seharusnya tidak kita memberikan penghargaan. Oh gitu. Kurang setuju ya? Karena ketika kita tidak memberi penghargaan, si anak tidak termotivasi lagi untuk belajar. Dia akan belajar kalau kita memberi penghargaan. Ketika dia tidak mendapat hadiah, dia tidak akan punya keinginan lagi untuk belajar. Oke, next ini ada 3 pertanyaan yang berbeda-beda pemahaman dan dengan kita semua. Yang satunya hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu semuanya tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman juga tidak setuju apabila dicantumkan kata-kata hukuman diganti dengan kata yang lain. Kemudian penghargaan, reward, penghargaan itu kan bahasa lainnya reward, memberi hadiah. Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, selain pemahaman yang sudah kita dapat, mari kita lihat materi selanjutnya. Nah, dalam materi kita pada hari ini, saya akan mencoba membahas ada 6 masalah pokok. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yang diikuti dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yang di sini kita bahas nanti adalah segitiga restitusi. Baik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Paradigmanya, ada sebuah cerita atau sebuah permasalahan. Paradigma
bagikan ini ada A dan B, itu A itu sebagai Anda dan B itu sebagai teman Anda. Caranya begini, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, dan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan seerat-eratnya. Kemudian buatlah sebuah kepala tangan yang digenggam di dalam itu adalah kertas kecil. Proses selanjutnya, teman Anda itu akan mengambil sekuat tenaga atau mencoba sekuat tenaga mengambil kertas yang Bapak Ibu genggam tadi dengan segala macam bujukan, rayuan, ancaman, hati merayu, menyuap dan lain apa saja yang dapat dilakukan. Yang penting kertas yang ada di genggaman Bapak Ibu itu nanti bisa diambil. Itu persoalannya. Nah, pertanyaannya gampang. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini tadi ada sebuah kertas kecil, kemudian digenggam, ada teman ingin mengambil. Nah, teman itu akan mencoba segala macam usaha untuk mengambil kertas tersebut. Nah, yang terpikir di kita sebagai yang menonton atau yang melihat, apa yang akan terjadi dengan kondisi tadi? Bisakah Bapak Ibu ilustrasikan atau Ibu jabarkan? Rumah sidang bisa Bu? Apa yang akan terjadi? Bisa Bu? Ibu Aslia? Ibu Hasnida silakan. Dasar kepalan tangan tadi, apa yang akan terjadi apabila kita punya satu barang di dalam tangan yang memang betul-betul sangat berharga. Iya. Ini kita sebagai penentunya akan kita apakan, akan kita bawa arahnya ke mana. Nah, di sini untuk boleh diilustrasikan mungkin di paradigma ini kita mengubah konsep itu asalnya dari dalam diri kita sendiri. Berarti konsepnya konsep kita ya, konsep dalam diri atau konsep individu ya? Ya, yang memegang kendali genggaman tadi adalah kita. Apakah kita akan buka Atau kita tidak? akan tutup? Berarti kekuatannya ada pada si pemegang kertas. Pada si pemegang kertas. Apapun tujuan rayuan yang muncul dari luar itu, ketika seorang yang memegang kertas itu tidak ingin membuka kepala tangan, maka tidak bisa dibuka. Bagus sekali. Terima kasih Bu Hasnida. Yuk kita lihat berikutnya. Siapa yang memegang kendali? Kita sendiri. Apapun niat kita, mau kita buka, mau enggak, itu kan urusan gue. Maka yang muncul pada diri guru itu sebenarnya seperti itu. Boleh menambah Pak? Silakan Bu. Begini Pak, di sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa guru ini harus merubahnya untuk diri dia sendiri. Mana Pak? Guru itu harus merubah. Dirinya sendiri. Iya, guru harus merubah dirinya sendiri ya, sebelum merubah orang lain. Saya rasa tepat. Pertanyaan apa tambahan Bu? Menambahkan saja. Iya, terima kasih Bu. Yuk kita lihat perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan respon. Saya misalnya guru matematika ingin anak didik saya itu supaya mampu seperti otak saya. Itu namanya stimulus respon. Mampu nggak saya ubah orang murid saya? Tidak ya. Ibu Amelina misalnya dengan pelajaran kimianya bahwa si siswa itu harus mampu menguasai E sama dengan MQ kuadrat misalnya. Sanggup nggak itu? Tidak ya. Tapi stimulus yang kita bangun kepada murid kita sekarang seperti itu di kelas.
Maka teori kontrol ini menyangka bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Saya mengajar matematika itu tidak akan mampu saya tularkan seperti otak saya kepada murid, tapi yang bisa saya ubah mereka pandangan mereka. Pandangan mereka tentang matematika itu bagaimana? Demikian juga dengan Ibu Amelina, pandangan tentang rumus MC A sama dengan MC kuadrat itu bagaimana? Itu yang bisa kita ubah. Ya, berbeda dengan stimulus respon. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering orang lain yang berbuat salah itu kan sering kita mengklaim manjas dan lain sebagainya. Mengklaim manjas itu adekah. Seseorang yang sudah berbuat salah itu kita klaim bahwa dia seterusnya dan seumur hidup dia akan salah. Itu stimulus respon. Maka teori kontrol itu menyangka semua perilaku itu memiliki tujuan. Pencuri aja kalau kita tanya itu punya tujuan. Kenapa kamu mencuri? Pasti dia jawab. Itu ketika jawabannya diberikan itulah tujuan. Maka si murid itu ketika naik pagar juga dia memiliki tujuan. Oke, baik, kita lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak kita kontrol orang lain? Tidak bisa. Maka dalam hal teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Saya tidak bisa mengatur Ibu Jamal. Tapi yang bisa saya buat adalah memberi pandangan positif kepada Ibu Jamal sehingga sama pandangan. Namanya mengontrol itu seperti poin ini dengan laptop. Ketika saya tekan dia akan bergerak. Tapi manusia kan tidak seperti itu. Makanya mendidik manusia itu lebih sulit daripada mendidik benda mati. Berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita menyuruh si murid itu melakukan sesuatu, muncul paksaan di situ. Maka si murid itu akan muncul sebuah kegagalan. Dia akan bekerja dengan tidak maksimal, takut nggak diberikan nilai bagus, makanya itu identifikasinya itu dia akan gagal. Mungkin seperti itu. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tawarkan, teori kontrol itu menawarkan pilihan-pilihan pekerjaan yang kita berikan kepada si murid itu yang dapat dilakukan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah itu salah benar. Sering diidentifikasi sebagai salah benar. Di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Kalau yang hal tadi di atas itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, maka pekerjaan dilakukan itu dengan berhati. Ketika menang kalah, ketika pekerjaan itu dipaksa, dia akan kalah dengan dirinya sendiri. Ketika pekerjaan itu rela dilakukan dengan senang hati, maka dia akan terkondisi menang. Nah ini makna disiplin di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplinnya, yaitu belajar. Disiplin diri membuat menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini mungkin makna dari sebuah kata di disiplin. Lanjut, ini saya baca saja. Bapak Ibu bisa membacakan nanti slide-nya akan saya bagikan. Saya kirim ke WA masing-masing. Lanjut dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Nah ini sketsanya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang pertama, motivasinya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi,
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi atau yang kita bahas tadi adalah sebuah penghargaan. Penghargaan di satu sisi, si murid itu akan baik, tapi di sisi yang individu dia akan terhubung dengan dirinya sendiri. Itu dinilai oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, bukan tidak boleh memberi penghargaan kepada murid, tetapi penghargaan di sini yang muncul dari dalam diri mereka. Mungkin itu. Kita lanjut. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu juga memaknai daripada penghargaan. Nah, coba dilihat di sini. Dan nomor satu itu motivasi eksternal. Si murid kita suruh dulu, kita akan ada ibadah, ada embel belakang, dia baru mau melakukan. Kerjakan PR supaya nilai kamu bagus, buat tugas supaya nilai kamu bagus, ikut lomba supaya nanti kamu bisa ikut SNMPTN misalnya, ya. Nah, karena dapat sertifikat. Maka itu motivasi itu munculnya dari eksternal, boleh dari guru, boleh dari orang tua atau dari lingkungan sekitar, bukan dari diri mereka sendiri. Nomor 2 juga motivasi eksternal. Untuk nomor 3 itu motivasi internal, motivasi yang muncul dari diri mereka sendiri. Tujuannya itu disiplin positif. Nah, untuk 3 kategori ini kira-kira yang mana yang sering kita lakukan? Kalau saya itu sering lakukan 1 dan 2, tidak sering nomor 3. Makanya banyak hal yang perlu kita perbaiki sebagai seorang pendidik di sekolah atau di lembaga. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Kalau memerintah orang itu mudah ya, menyuruh memerintah orang itu sangat mudah. Tapi memerintah diri sendiri itu yang paling susah. Dan tidak ada sekolah yang khusus kita. Khusus itu belajar untuk memerintahkan diri sendiri kan? Ada sekolah pembelajaran diri sendiri, tidak ada. Yang ada sekolah yang mendidik orang baik. Makanya muncullah pelatihan seperti ini yang mengajarkan cara-cara memerintah diri sendiri. Begitu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu kan hukuman. Nah, kemudian selanjutnya atau pengarahan dari pihak guru, baik yang sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bersifat fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu memaknai dari sebuah hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan bersama guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu tanda yang umum dan dapat diukur. Misalnya setelah tiga kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang telah diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, dan seterusnya. Sama? Berbeda Bu. Berbeda hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu tidak ada kesepakatan, tidak terencana. Seakan-akan, tapi konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kita sepakat dulu, kita panggil si murid, kita ajak berdialog, apa solusi, itu namanya konsekuensi. Walaupun nanti di ujungnya mirip dengan hukuman, karena dia kan
efek. Tapi ada kata-kata awal menyepakati. Oke, lanjut. Nah, yang paling penting di sini adalah restitusi. Ini keunggulan daripada keduanya tadi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dua kategori tadi itu sebenarnya tidak direkomendasi dalam pemikiran kajian Dewan Darah. Yang paling disetujui di sini adalah restitusi, penyelesaian masalahnya dengan restitusi. Kenapa demikian? Setelah siswa yang murid yang melakukan kesalahan itu mereka tahu dan mau memperbaikinya, dan mereka akan nyaman dengan mental yang kuat dan kembali kepada kelompoknya lagi dengan identitas yang sudah kuat. Nah, bagaimana cara segitiga restitusi ini? Coba kita lihat yang identitas gagal yang berupa hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu pada hukuman. Sedangkan pada identitas sukses, disiplin itu konsekuensi dari restitusi ya. Itu pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian pada restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita lihat contoh bagaimana langkah-langkah atau mempelajari segitiga restitusi. Kita naik ya. Lanjut latihan nanti saja diakhir. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang universal. Ada dua kata-kata yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama keyakinan kelas, yang kedua kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas hasil dari musyawarah kelas untuk kategori kelas tersebut atau lokasi tersebut atau lembaga tersebut. Sedangkan keyakinan kelas itu hasil kesepakatan yang berlaku secara universal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Kita lanjut. Peraturan. Di sini ada selalu kembalikan buku ke depannya. Nilai kebalikan yang dituju tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini kiri dan kanan. Lihat kotaknya itu dan sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri barangkali ini dapat kita simpulkan sebagai apa? Sebagai kesepakatan kelas ya, kesepakatan bersama. Kemudian yang di sebelah kanan inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena ini adalah sebuah ketentuan yang berlaku secara universal. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Ada di sini yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua mungkin kesenangan, kebebasan, penguasaan yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ini tidak boleh dipungkiri. Dasar dari kebutuhan manusia ini ada 5. Kelima-limanya ini muncul pada diri kita sebagai guru dan juga sebagai individu. Baik, lanjut. Kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar. Kebutuhan yang bersifat psikologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kasusnya dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ampar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini juga masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Semua kita punya kebutuhan yang pertama ini. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, baik secara individu maupun secara kelompok. Kasih sayang mungkin secara individu, kalau rasa diterima ini diterima dalam kelompok, tidak diasingkan. Kemudian berikutnya penguasaan, kebutuhan pengetahuan
atau kemampuan. Ini ada ya? Rasa ego ada kan? Semua punya rasa seperti itu. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui serta dihormati. Ini kan semua ada. Pada kita ada, pada murid juga ada. Nah, ini mengingat ada 5 kebutuhan ini mungkin nanti pemahamannya akan lebih mendalam. Kemudian berikutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas. Bebas dalam tanda petik di sini. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebebasan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oke, silakan dibaca Bu. Kemudian seterusnya posisi 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini sangat diperlukan bagi seorang pendidik sebenarnya. Tapi sebelumnya 5 posisi kontrol ini sudah kita lakukan dan kita tidak menempatkan di 5 itu. Nah, posisi yang pertama sebagai penghukum. Sebagai guru ini sering untuk posisi ini kita sebagai guru, saya mungkin sebagai guru sebelum mengikuti pelatihan ini, posisi yang paling rentan saya gunakan adalah posisi penghukum dan posisi sebagai teman. Nah, untuk penjelasan berikutnya ini ada 5 posisinya: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini mungkin dari Bu Sri di awal sudah sangat lengkap menjelaskan untuk 5 posisi kontrol. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan untuk murid-murid yang lebih dalam. Artinya begini, kita menegakkan disiplin ini cenderung kepada hukum ya, hukuman yang sudah kita tata atau kita sepakati. Jadi kembalinya ke disiplin tadi. Jadi kita tegakkan hukuman disiplin tadi itu dengan hukuman. Maka posisi yang barangkali di posisi 5 kontrol ini, posisi yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum ini nanti akibatnya akan muridnya itu menjadi jerai. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menyindir, pukul samping gitu lah. Bahasa kita halus, tapi menyakitkan. Sampai pulang ke rumah dia masih teringat. Nah, efeknya yang kita lihat, bukan posisinya. Kita keluarkan kata-kata yang menyakitkan, itu efeknya nanti bagi dia, bagi individu. Kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bagus tidak? Kita berteman dengan murid. Boleh ya, tapi pada boleh Bu Lucy. Boleh, tapi kondisi dan situasi yang seperti apa? Melihat kondisi. Ya silakan Bu. Kalau menurut saya di posisi guru sebagai teman itu sebenarnya tidak boleh. Karena kenapa? Ketika memang si murid itu melakukan sesuatu yang bagus, boleh kita sebagai teman. Tetapi efeknya ketika kita melihat secara objektif, ya, si anak melakukan kesalahan yang mungkin dia melanggar peraturan daripada peraturan sekolah yang merupakan kesepakatan kita bersama. Ketika saat itu terjadi, si anak murid itu lari kepada kita yang dia anggap untuk menjadi teman dia. Sebagai penolong dia, akan tetapi di posisi itu tidak bisa membantu anak tersebut. Nah, itulah efek ataupun tidak bagusnya sifat daripada posisi kontrol tersebut bagaimana? Ada efeknya Bu ya. Untuk posisi berikutnya sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini
Ini posisinya sebagai pemantau. Mungkin agak lebih bagus dengan yang teman ya. Namun di sini ada posisi yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada diseminasi ini saya lebih menekankan pada posisi manajer ini. Kenapa? Karena posisi manajer ini adalah semua, kalau saya nilai semua posisi di sebelumnya itu sudah terangkum semua, dan si murid itu tidak dibuat sebagai orang yang bersalah. Untuk kasusnya saya sudah membuatkan videonya, nanti bisa kita lihat sama-sama. Bapak Ibu bisa melihat slide berikutnya, posisi kontrol. Di barisan atasnya ini ada identitas gagal. Coba kita lihat sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini dimasukkan kategori kontrol dari luar yang kesimpulannya nanti dia akan menjadi identitas gagal. Kemudian teman dan pemantau, ini identitas berhasil ya, tapi masih kontrol dari luar. Kemudian untuk identitas berikutnya, berhasil dan sukses. Dalam kurung ada dalam kurung ini kontrol dari diri. Maka yang paling bagus adalah manajer. Nah, di sini ini yang perlu kita pahami. Maka saya juga demi sedikit sudah meninggalkan beberapa posisi sebelumnya. Lambat lalu mungkin efek atau refleksi daripada pelatihan ini, kita akan semuanya nanti berada di posisi manajer. Oke, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah teori pilihan, di mana teori ini dapat kita gunakan sebagai pilihan untuk memaksimalkan seorang guru itu dalam mendidik murid. Yang pertama, kenapa ini segitiga restitusi, gambarnya juga seperti segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan di sini. Kemudian yang ketiganya itu menanyakan keyakinan. Artinya pada menstabilkan identitas ini ada sebuah masalah misalnya di murid. Jadi jangan langsung mengklaim, menjas seperti tadi di kasus awal. Jadi kita ikuti ketiga langkah ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan apa yang si murid butuhkan, masuk ke dalam lima kebutuhan pokok tadi ya, pada kebutuhan manusia. Contoh. Selamat pagi Halis. Pagi Pak. Kamu tahu hari ini saya panggil kemari? Tahu. Apa yang kamu tahu? Karena saya tadi terlambat sekolah. Jadi menurut guru piket, kamu sering terlambat dalam beberapa minggu ini. Oke, itu benar? Ya, Bang. Menurut ingatan kamu ada berapa kali kamu terlambat di minggu ini? 5 kali. Nah, kamu tahu nggak sering terlambat itu suatu kesalahan? Ya, tahu ya. Menurut Bapak, berbuat kesalahan itu sifat yang manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi, yang terpenting kita belajar dari sebuah kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Kira-kira kamu setuju nggak? Setuju. Mari kita cari solusi bersama-sama tentang kesalahan yang telah kamu buat. Ya, baik Pak. Kamu sering terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering terlambat? Karena saya sering begadang malam dan sering main HP terlalu malam sehingga kurang bekerja. Kamu ingat nggak keyakinan jelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Apa keyakinan jelas kita? Disiplin. Baik. Penting nggak disiplin buat kamu?
penting. Penting kan? Kenapa penting disiplin? Karena dapat saya datang ke sekolah tepat waktu dan dapat menghargai waktu. Oke, betul. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya menghargai orang di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan juga dapat melatih rasa kepedulian sesama. Ya. Ya Pak, saya menyesal karena sudah sering terlambat dan saya mohon maaf karena sudah sering terlambat sekolah. Ya Khalid, sikap yang baik dengan cara kamu minta maaf, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang lagi terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan datang terlebih lambat lagi ke sekolah. Baik Khalid, kamu sudah menemukan solusinya sendiri dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Hera, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apa yang kamu lakukan di kelas tadi? Saya menulis di atas meja Pak. Kenapa kamu lakukan begitu? Salah. Setiap orang punya kesalahan. Namun yang paling penting adalah kita harus berani mengakuinya. Ya, Hera ya. Ya. Dan yang terpenting adalah kita harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kita buat. Apa kamu punya masalah? Dan mengapa kamu coret meja? Tidak Pak. Saya cuma iseng. Cuma iseng meja. Ya. Mencoret meja itu bukan perbuatan yang baik, kamu tahu kan? Hera, jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saya sudah mencoret meja Pak. Coret meja, iya, keyakinan kelas apa? Kebersihan. Kebersihan. Bagus. Sekarang apa kamu mau memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat? Benar, saya mau berbagi. Oke. Bagaimana caranya Pak? Apa Bapak masih punya cat dengan warna yang sama? Ada. Kalau begitu saya bisa cat ulang meja yang telah saya coret itu. Oke, baik. Nanti saya akan berikan ke kamu catnya. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, Hera. Bapak berharap komitmen kamu dalam hal ini dapat dipegang sesuai janji kamu. Insya Allah. Apa kamu sudah ikut dalam kelompok ekstrakurikuler melukis? Tidak. Belum ya? Ya. Bapak berharap kamu bisa mendaftar karena bakat kamu ada di bidang itu. Bapak pikir sebaiknya kamu ikut dalam kelompok ekstrakurikuler melukis agar bakat kamu dapat tersalurkan ke arah yang bermanfaat. Nanti saya akan menyampaikan kepada guru ekstrakurikuler agar kamu diterima di situ. Boleh juga Pak. Boleh ya? Boleh. Sekarang kamu boleh masuk kelas dan jangan lupa belajar yang rajin. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Khalis dari kelas 3 Mia 4. Saya sangat senang dapat berdiskusi dengan Bapak Fauzan, terutama dalam hal penyelesaian masalah yang telah saya perbuat, yaitu terlambat datang ke sekolah. Pak Fauzan tidak memarahi saya atas kesalahan tersebut. Justru beliau sangat memahami dengan kondisi saya. Beliau telah menyadarkan saya bahawa datang terlambat ke sekolah itu sangat merugikan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaira Ulfi, saya siswa kelas 3 Mia 4. Saya merasa senang dapat berdiskusi dengan Pak Fauzan, terutama dalam hal menyelesaikan masalah yang telah saya perbuat, yaitu mencoret meja kelas. Pak Fauzan tidak memarahi saya dan juga tidak memberikan hukuman untuk saya. Beliau hanya menasihati saya dengan ramah agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Saya siap bertanggung jawab atas kesalahan yang telah saya perbuat.
perbuat dan berjanji tidak akan melanggar aturan sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi paling akhir adalah sesi refleksi. Saya ingin mendapatkan refleksi dari hasil kegiatan pada hari ini dengan cara saya tawarkan kepada Bapak Ibu menggunakan kahut, boleh ya? Boleh. Mungkin kahutnya itu sudah tidak asing dengan kita sebagai guru. Ada yang bisa nggak Bapak Ibu buka kahut? Bisa ya? Tidak. Coba Bapak Ibu yang menggunakan smartphone buka Chrome ya, Chrome. Buka Chrome. Kemudian ketik yang ketik KHOOT.id. Karena bapak ibu yang mengikuti jangan ketik.com, ketiknya .it. Di sini IT. Nah, ya coba ambil kahot.it. Kalau Bapak Ibu membuat tesnya dengan kahut, berarti bukanya di kahut.com. Beda ya. Untuk audio studionya kahut.it, untuk teachernya kahut.com. Tunggu dulu. Sudah dibuka ya? Berikutnya kita masuk dalam start. Saya masuk dulu ya. Tunggu saya ambil pinnya dulu. Nah, ini pinnya 99 22 0-nya 3 kali. Ya, enter. 99 22 000. Enter. Go. Itu Ibu Luciana, Ibu Aman sudah masuk. Go. Buat nama dulu, nama terserah. Nama bebas ya, Ibu Sriwaini. Terus Ibu Suri. Sudah ya. Terus Bu Aslia, Bu Amen, dan seterusnya. Ibu Jamalia. Ibu Jamalia Jalil. Ya, kita start ya. Yang belum dapat ikut mungkin terkendala dengan koneksi jaringan. Ya, mohon bersabar. Nah, itu jawabannya. Nah, silakan pilih. Lihatnya di layar Bu. Lihatnya di layar jawabannya. Warna apa? Merah apa? Biru. Jadi Bu jawab. Oh iya, lupa saya Bu ini ya. Suaranya tidak muncul. Nggak apa-apa, lanjut Bu. Soalnya di layar. Enggak set suara tadi.
Oke, next ya. Next. Yang paling cepat adalah Ibu Suri, diikuti dengan Ibu Jamal, yang ketiga posisinya Ibu Sri. Ibu Amel dan Ibu Lucy mungkin terlambat menjawab. Pertanyaan berikutnya. Ini merah apa? Ada speaker? Apa sih ambil speakernya? Oke, kita lihat siapa yang paling benar. Ibu Sri jadi peringkat 1. Balas dendam ya. Ibu Sri digeser menjadi posisi keempat. Lanjut. Lihat warnanya. Ibu Sri lagi. Terus next soal keempat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jawabannya merah apa biru? Masih Ibu Sri. Jaringan nggak apa-apa. Lanjut. Oke, baik. Jaringan ya. Ada yang bisa apa sih? Evolusi naik peringkat. Lanjut nomor 6. Kaki ayam ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ibu Lucy masih mendominasi. Itu pelajaran PJOK Ibu Jamal. Lari mengilang dengan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ibu kasih konsekuensi apa hukuman? Sudah jawab? Saya skip aja dari depan. Menang ya? Kalau Ibu Jamal nggak menang nih kacau ini karena ini pelajaran PJOK ya. Ibu Sri naik peringkat. Membersihkan cerita. Perhatikan warnanya. Perhatikan warnanya. Perhatikan warnanya. Oke.
bilangnya. Ibu Rusine lagi mengalahkan Ibu Sri. Ibu Suri tertinggal jauh. Siswa dijemput di lapangan upacara pukul 12 siang karena tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi apa hukuman? Ibu Amel masih di posisi yang sama. Bergerak Amel. Murid diminta berbelanja kaki. Murid diminta berbelanja kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam atau sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Enggak nih Bu Jemaah. Karena lebih cepat evolusi ya. Banyak sekali pertanyaannya. Berdiri di depan hanya mengangkat satu kaki karena tidak bisa mengerjakan tugas. Hukuman dapat konsekuensi. Evolusi masih memegang kendali. Ibu Sri masih di posisi kedua. Ibu Marsidah nggak tahu di mana. Tidak bisa. Yang ke-13. Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencintai teman saat bermain. Merah atau biru? Saya kurangi. Salah lagi uangnya ya. Masih Lucy. Ibu Sri sedang mengejar ketinggalan tapi tidak mampu mempencet tombol HP-nya. Bersihkan WC sekolah karena datang lambat. Konsekuensi hukuman. Oke. Masih juga. Yang terakhir, minta maaf kepada teman karena sudah mengumpuli temannya di sekolah. Oke. Kita lihat siapa yang akan naik podium. Oke, tepuk tangan buat Ibu Lucy yang berhasil naik podium. Terima kasih kepada partisipasi Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kehadiran. Terus apa lagi dari kehadiran? Yang pertama, ayo yang kedua apa biasanya? Tanggung jawab, disiplin, saling menghargai. Ada lagi? Berkarakter. Baik, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Ibu akan membagikan posisinya, nanti tolong ditulis di sini, kita tempel di sini, nanti kita ambil kesepakatan kelas kita yang memang betul-betul kita bisa meyakini suatu nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam keyakinan kelas yang telah kita susun bersama. Baik, sekarang ibu bagikan posisinya, kalian tulis di sini, nanti kalau udah siap tempelkan ke depan biar kita bisa mengambil peraturan atau keyakinan kelas yang akan sama-sama kita jalani bersama ya. Kesepakatan kelas dulu ditulis di sini, nanti dari hasil kesepakatan baru kita memilah menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Sekarang yang ditulis kesepakatan kelas ya. Sudah siap, silakan. Yang ditulis itu adalah kesepakatan kelas dulu. Nanti kita akan mengambil dari hasil kesepakatan kelas, kita jadikan ke keyakinan kelas kita. Baik, tolong sekarang diperhatikan ke depan. Ini udah kita buat kesepakatan kelas, masing-masing udah menuliskan kesepakatan kelasnya apa yang kita bisa ambil untuk kita jadikan suatu keyakinan kelas kita. Yang pertama, memberi salam ketika masuk kelas. Terus adanya datang lebih awal jika ada piket kelas. Saling menghargai, kelas yang tertib saat PBM, saling menghargai satu sama lain, menjaga kebersihan kelas, tidak keluar masuk saat jam pelajaran, bertanggung jawab dalam segala hal, tidak membuang sampah di dalam kelas, tidak keluar saat jam pelajaran. Berarti di sini termasuk ke dalam disiplin. Yang kedua, memberi salam ketika masuk kelas. Masuk kelas sebelum guru masuk. Masuk kelas tepat waktu ya. Yang ketiga,
Disiplin, datang lebih cepat masuk ke disiplin. Kemudian saling menghargai. Yang terakhir adanya menjaga kebersihan. Berarti hanya 4 keyakinan kelas yang bisa kita buat untuk kelas 1, 2 Ibnu Sina. Hanya 4 saja keyakinan kelasnya. Datang lebih awal termasuk ke dalam disiplin. Saling menghargai, tanggung jawab, menjaga kebersihan. Satu lagi, konsentrasi itu maksudnya ke dalam disiplin. Yang terakhir kira-kira apa ya? Apa yang terakhir? Yang terakhir adanya keamanan. Keamanan di sini dalam artian menjaga kelas, terus menjaga kebersihan kelas. Habis itu kita di belakang ada tanaman yang juga di taman juga harus dijaga. Itu adalah disebut dengan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang kita buat sama-sama. Yang pertama, disiplin. Dapat kita simpulkan bahwa keyakinan kelas 1, 2, kelas Ibnu Sina itu ada 5 keyakinan. Nanti tolong dibuat di karton biar kita bisa dibingkai, biar kita bisa tempel di kelas. Ini adalah keyakinan yang kelas yang sudah kita susun bersama. Ada 5 keyakinan kelas. Nanti tolong saling. Iya, nggak ada suara. Jawab, kenapa nggak ada yang jawab? Iya. Tapi kan senyum. Keyakinan kelas yang udah kita susun adanya 5 keyakinan kelas di kelas 1, 2. Inklusinya kita yang pertama ada disiplin, saling menghargai, tanggung jawab, menjaga kebersihan dan keamanan. Keyakinan kelas yang udah kita susun bersama hasil dari kesepakatan kita, berarti ada 5 keyakinan kelas yang harus kita jaga. Yang pertama disiplin, saling menghargai, tanggung jawab, menjaga kebersihan dan keamanan. Nanti tolong disusun yang rapi, dibuat dalam bentuk bingkai, bisa